Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, agar lancar dalam membaca Al-Quran, setidaknya ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama tanda waqaf, yang kedua cara waqaf. Tanda waqaf atau tanda berhenti itu ada 6. Ada bentuknya seperti huruf mim, ini namanya waqaf lazim, harus kita berhenti. Ada waqaf lam alif, waqaf mamnu'. Secara umum kita dilarang untuk berhenti. Ada qaf lam al-waqfu aula, diutamakan kita berhenti. Namun kalau seandainya lanjut boleh. Kalau shad lam al-waslu aula, diutamakan kita lanjut. Tapi kalau ingin berhenti boleh. Sedangkan di sini waqaf jim, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh melanjutkan bacaan. Sedangkan titik 3 waqaf mu'anaqah, pilih salah satu di antara titik 3 yang dua ini. Sedangkan yang dimaksud dengan cara waqaf itu cara kita berhenti. Misalkan kita tahu di sini qaf lam ini diutamakan kita berhenti. Kita berhenti bacaan di sini. Rasulihi. Nah, kadang ada yang baca seperti itu, ada yang dipanjangkan 2 ketukan. Kadang ada karena pakai bendera dipanjangkan lama-lama. Rasulihi. Kadang ada yang disukunkan. Rasulih. Nah, jadi cara waqaf yang kita maksud adalah cara kita berhenti pada kalimat yang ada pada lafaz Al-Quran. Ma'an menjadi ma'. Ada yang baca seperti itu. Kadang dipanjangkan 1 ketukan saja. Ma'ah. Kadang 2 ketukan. Ma'ah. Jadi bagaimana cara waqaf ini atau cara kita berhenti pada lafaz Al-Quran, itu materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Coba simak, setidaknya ada 9 materi mengenai cara waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Cara berwaqaf pada kata yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu sahabat Al-Quran, cara berhenti atau berwaqaf pada fathatain 2 baris di atas. Itunya harokatnya hilang 1, kemudian panjangkan 2 ketukan. Contohnya ma'an menjadi ma'a. Jadi an menjadi a, dipanjangkan 2 ketukan. Hasiban menjadi hasiba. Kemudian yang kedua, cara berwaqaf atau berhenti pada harokat selain fathatain. 2 baris di bawah, 2 di depan, fathah kasroh dhamma. Maka cara berhentinya langsung disukunkan saja. Al-alima menjadi al-alim. Al-alimi juga al-alimu, al-alim, al-alim, sama. Kalau ma'in bagaimana? Karena dia kasrotain maka cukup disukunkan. Ma'un juga seperti itu. Hasibin hasib. Hasibun juga hasib. Kemudian cara berwaqaf pada harokat yang ada kasroh berdiri maupun dhamma terbalik, baik yang pakai bendera maupun yang tidak pakai bendera. Caranya sama, langsung disukunkan. Po'amihi menjadi po'amih, langsung disukunkan saja. Jadi nggak boleh dipanjangkan kalau berhenti. Yang pakai bendera juga seperti itu. Kalau kita potong di sini, po'amih. Kapan bendera ini berfungsi? Kalau kita lanjut. Po'amihi illa. Tapi kalau berhenti, po'amih. Sama dengan ini cara berhentinya. Ini juga rasuluh. Rabbuh a'lam. Nah, jadi bendera berfungsi kalau kita lanjut. Kalau berhenti, bendera juga dihilangkan, hurufnya langsung disukunkan saja. Kemudian yang keempat, cara berhenti pada tamarbuto, baik yang tunggal maupun yang bersambung. Sama dia, langsung sukunkan jadi ha besar, apapun harokatnya. Tan tintun, tatitu, sama cara berhentinya. Jannah, jannah, jannah. Al-jannah, al-jannah, al-jannah. Jadi tamarbuto apapun harokatnya, cara berhenti langsung sukun jadi ha besar. Kemudian yang kelima, cara berhenti pada huruf mad, huruf alif, waw sukun dan ya sukun. Cara berhentinya kalau seandainya berada sebelum akhir kata, maka sukunkan huruf akhir, panjangkan huruf mad 2, 4 atau 6 ketukan. Perhatikan di sini. Di sini ada huruf mad, di akhirnya ada huruf nun. Ada huruf mad, di akhir ada huruf nun. Ini juga huruf mad, huruf akhir huruf nun. Ada huruf mad, huruf akhir huruf nun.
Cara berhenti yang seperti ini, huruf yang terakhirnya disukunkan. Nun sukun ini juga disukunkan. Kemudian yang pakai mad ini mi atau sa atau nu atau hu dipanjangkan 2, 4 atau 6. Jadi harus serasi. Kalau 2, 2 semuanya. Kalau 4, 4 semuanya. Atau begitu juga 6, 6 kan semuanya. Namun yang banyak dipraktikkan adalah 4 dan 6. Sekarang coba kita praktekkan 4 ketukan. Muslimin, ihsan, mu'minun, salihun. Kemudian yang keenam, kalau seandainya huruf mad, alif, waw sukun dan ya sukun berada pada huruf akhir. Kalau tadi sebelum akhir, sekarang dia paling terakhir. Maka cukup dipanjangkan 2 ketukan. Nah, berarti di sini nun 2 ketuk saja, ba kasro juga, lam juga. Waghfir lana qalbi ayyaf'alu. Di sini enggak boleh disukunkan. Kadang ada yang baca waghfir lan, itu salah. Jadi baca sebagaimana yang tertulis, panjangkan 2 ketukan. Kemudian yang ketujuh, cara berhenti pada huruf yang bertasydid. Pertama pada huruf qalqalah, baju di toko. Caranya sukunkan huruf qalqalah, tahan 2 detik lalu pantulkan. Bil haqqi menjadi bil haqqa. Fil haji menjadi fil hajj. Kalau seandainya huruf qalqalah enggak ada tasydid, maka langsung sukun saja, enggak usah ditahan. Ahadun, ahad. Nah, jadi yang ditahan itu yang pakai tasydid saja. Kemudian huruf mim dan huruf nun yang bertasydid. Cara berhentinya sukunkan huruf mim dan nun, lalu dengungkan 2 harokat atau 2 ketukan. Fil ghammi menjadi fil gham. Jadi bunyinya 2 detik atau 2 ketukan. Lahunna menjadi lahun. Jadi bunyi n ada 2 ketukan. Itu namanya dengung pada huruf mim dan nun. Kemudian selain dari huruf baju di toko, selain dari mim dan nun yang bertasydid, bagaimana cara sukunnya? Bagaimana cara berhentinya? Sukunkan, lalu tekan dengan suara yang tinggi. Aduun menjadi adu. Ilayya menjadi ilai. Nah, jadi nada suara kita yang dinaikkan. Adu, ilai. Kemudian yang ke-8, cara berhenti pada alif bengkok atau ya maqsurah. Nah, cara yang seperti ini hurufnya cukup dipanjangkan 2 ketukan saja. Misalkan di sini ada alif bengkok, sebelumnya ada mim yang fathatain. Maka yang fathatain hilangkan 1, dipanjangkan 2 ketukan. Musamman menjadi musamma. Jadi tulisannya seperti ini, yang kita baca seperti ini. Kemudian an-najwa juga seperti itu. Sepintas wawunya nampaknya pendek, namun harus dipanjangkan. An-najwa menjadi an-najwa. Tardo ada fathah berdiri, maka juga dipanjangkan. Tardo. Kemudian yang ke-9, materi terakhir, cara berhenti pada 2 huruf sukun. Berikan bunyi vokal atau sifat dari hurufnya. Yang pertama huruf qalqalah harus ada pantulan. Baju di toko. Misalkan bil qisti. Di sini to berharokat kasroh. Karena kita berhenti dia jadi sukun. Sehingganya 2 huruf sukun, sin dan huruf to. Berikan bunyi qalqalah. Bil qisto. Kemudian yang kedua huruf hamas. Huruf hamas ini huruf yang punya nafas atau angin ketika membacanya. Hurufnya banyak, kita fokuskan 2 saja, ta dan kaf. Perhatikan contoh akhrajat ka, kalau berhenti kaf disukunkan, sehingganya 2 huruf sukun di sini, ta dan kaf. Akhrajat k. Nah, jadi bunyi itu ganti huruf ta, k ganti huruf kaf. Akhrajat k. Itu namanya hamas. Kemudian yang ketiga, selain qalqalah dan hamas, cukup ditampilkan bunyi vokalnya saja. Misalkan huruf lam, faslun. Kalau kita berhenti lam disukunkan. Sudah 2 huruf sukunnya, shad dan lam. Maka bunyi lam ini harus ada bunyi vokalnya. Bunyinya fasl, fasl. Jadi sahabat Quran, itulah materi kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.